misalkan Persib harus kehilangan Boyan Hodak, benchmarknya Boyan Hodak kan back to back juara. Teko juga back to back juara, emang mahal. Cara untuk menjawab ekspektasi ada menjadi juara juga. Tetapi ada momen kita tahu di menit 88 ada penalti yang akhirnya dibatalkan ketika Cecu Menezes menjatuhkan Maxwell di dalam kotak penalti. Penalti itu menurut lo gimana, Be? Saat ini kan ada Edo, ada Wahyu Pras yang melakukan overlap. Di situ peran dari Hugo Jaja untuk mengisi pertahanan bersama dengan kemarin ada Fatari yang bermain dan juga ada sosok di Kuipers. Pesan-pesan untuk Rafael Strike. Nah, ini penting. Pesan-pesan untuk Rafael Strike. Karena kan untuk Rafael Strike kalau nonton video ini ya. Yo, para penggibah sepak bola Indonesia, gimana kabarnya? Dan pastinya selamat datang di Gibah Bola. Terima kasih yang sudah subscribe ya, karena total udah bertambah sekarang. Ya, betul sekali. Dari 0 sekarang 333 ya. Betul. Terkini 333, terus 2 konten kita sebelumnya ramai. Kalau di total udah 30.000 lah. Hampir 30.000. Mengalahkan jumlah penonton Arsenal waktu itu ya. Iya, Arsenal lagi kena. Dan pastinya kita bertiga sudah siap untuk menemani para penggibah sepak bola Indonesia. Udah ada Japur, Dita, dan juga Labib yang pastinya selalu on fire di Gibah Bola ya. Biarpun perjalanan jauh. Ya. Don singkat, L singkat. Kita juluki dia L singkat. L singkat. Singkat saja. Singkat saja. L singkat dan Labipedia kemarin udah dimulai itu. Apa? Di konten sebelumnya udah ada satu part ada Labipedia. Nah. Editornya mantep banget. Nah, besok ada Dita roasting gitu ya. Ciri khas masing-masing. Nah, langsung aja kita mulai untuk pembahasan di topik pertama. Pastinya kita akan mereview beberapa laga-laga di Super League matchday ketiga. Menarik semua laga-laganya karena tidak ada lagi yang tidak menarik ya. Di betul. Super League awal musim karena semua tim pingin untuk bisa berlomba-lomba dapat hasil yang positif dan kita mulai dari pertandingan Dewa United. Ya, karena Dewa United berhasil untuk bisa mengamankan 3 poin. Ini adalah 3 poin yang sangat punya kalau menurut gue ini nilai psikologisnya dapat banget untuk value-nya tinggi nih. Ini 3 poin yang membuat Dewa United yang di awal cukup diragukan akhirnya bisa punya modal kepercayaan diri. Karena ini adalah kemenangan perdana untuk Dewa United. Tapi ya lagi-lagi kemenangan ini mungkin masih banyak PR-nya, terutama di lini serang. Kalau kita lihat Rafael Strike masih belum menemukan sentuhan terbaiknya dan peluang dia yang nyundul tipis. Sundulan tipis. Slice header ya. Iya, slice header itu tidak mencerminkan striker ya kayaknya ya. Karena kayak takut bola gitu. Harusnya dihantam aja. Harusnya pakai otot leher tuh. Bentar, halus banget ya ngomen Rafael Strike ya. Padahal tadi sebelum mulai Nggak ada Mas. Santai dulu Mas, santai dulu. Pas off recordnya dar ya. Santai dulu. Tapi ini gue melihat Messi Doro udah mulai kelihatan lagi seperti dia di musim lalu sisi kreativitasnya dan produktivitasnya ini yang diharapkan dari Messi Doro untuk bisa mengangkat mental anak-anak Dewa United. Ya kalau gue sih ngelihatnya memang secara overall ada perbaikan tentu dari permainan Dewa United secara result juga kemenangan yang mahal gue selalu bilang kemenangan mahal dan ngelihat bagaimana Dewa United yang bisa memenangkan pertandingan kemarin kemenangan perdana dalam 3 laga gue ngelihatnya ini beberapa pemain yang sebelumnya belum bisa mencetak gol akhirnya bisa mencetak gol. Alex Martins, Taisei Marukawa, kembali Messi Doro bisa memberikan kontribusi positifnya walaupun memang peran utama Messi Doro ini kan bukan seorang goal scorer ya. Betul. Dia itu kan sebagai pemain yang menyuplai, pemain yang memprovide lini depan dari Dewa United. Tetapi memang ketika pertama kali datang ke top tier Liga Indonesia di musim 2022-2023 bersama Persis Solo, dia di musim pertamanya langsung golnya itu double digit. Nggak double digit tapi udah banyak banget gitu. Gol assist kali double digit dia, double figurnya gol assist ya. Gol dan asisnya itu udah double digit, maksudnya tuh kontribusinya udah positif banget bersama Persis Solo, terus juga setelah akhirnya datang ke Dewa United juga semakin semakin dewasa permainannya dan dia akhirnya menunjukkan kemarin di pekan ketiga dia kan sebenarnya menjadi salah satu pemain yang walaupun Dewa United
mendapatkan hasil minor di 2 laga awal, dia menjadi satu-satunya pemain menurut gue yang tampil ciamik. Seperti dia doang yang pengen menang. Tapi kemarin ketika melawan Persik Kediri, akhirnya semua pemain bisa fluid, semua pemain bisa berkontribusi, dan selamat buat Dewa United untuk 3 poinnya dan modal berharga untuk laga selanjutnya. Super big match. Iya, super big match lawan Persija ya. Tapi memang yang menarik dari Dewa United setelah berhasil menang lawan Persik Kediri 3-1, yang gue lihat adalah di mana Dewa United ini kan sebetulnya di awal-awal musim ini banyak yang kasih prediksi kalau Dewa United bakal berbicara lebih besar dibandingkan dengan lebih dari musim lalu. Betul, dan ditambah lagi juga banyak yang mengategorikan Dewa ini bakal jadi title contenders untuk di Super League 2025-2026. Tapi memang 2 laga sebelumnya ini terlihat sekali kayaknya memang masih butuh waktu ya dari pemain-pemain baru, dan ditambah lagi juga ada ekspektasi sebetulnya yang ya jujur gue melihat ada Rafael Strike di sana, pasti ada ekspektasi publik dengan Rafael Strike yang jujur dari 3 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Rafael Strike dapat sih peluang, ada 3 peluang. Ada 3 laga 3 peluang berarti 1 peluang masing-masing 1 kan berarti. Expected goalnya berapa tuh? 0, sekian tapi 0,01. tapi kalau ngeliat Dewa United ya, gua ngeliat memang ketika mereka harus kalah dari Malut United di laga perdana itu seperti memukul mental bertanding para pemain Dewa, apalagi itu mainnya di Banten International Stadium kan. Kita juga tahu bagaimana sebenarnya ya Dewa United ketika Jan Alderweireld Carrick datang di pertengahan musim 2022-2023, memang Jan Alderweireld ini tipe pelatih yang cukup lambat, mesin diesel istilahnya. Dia selalu ada start telat. Ketika pertama kali datang ke Dewa juga dia nggak langsung tune in waktu itu. Bahkan Dewa waktu itu dibiarkan begitu saja karena waktu itu nggak ada degradasi kan di musim 2022-2023. Kenapa tuh Bib? Nggak ada degradasi Bib? Karena ada kamu. Ada begini. Aduh, iya. Tapi waktu itu memang itu akhirnya menjadi momentum buat Jan Olde beradaptasi. Dengan situasi di tim Dewa United dan juga sepak bola Indonesia, dan akhirnya di musim 2023-2024, 2025 selalu tuh di awal-awal, entah di awal musim atau setelah pergantian pertengahan musim, itu ada start terlambat. Tapi setelah Dewa menemukan peak-nya, menemukan tune-nya, di situ baru Dewa perlahan grafiknya pasti meningkat. Itu yang mungkin harus diwaspadai oleh lawan-lawannya Dewa setelah pekan ketiga ini. Dan selalu seperti itu ya sebetulnya. Selalu seperti itu Dewa. 2 musim berturut-turut. 2 musim berturut-turut. 2,5 musim berturut-turut. Karena gue ngelihat tidak ada pekan pertama tuh selalu tidak mudah, baik untuk siapapun, apalagi yang digadang-gadang sebagai title contender. Dan ekspektasi kalau di musim kemarin mungkin ya, ini correct me if I'm wrong, dia itu overachieve. Dan di musim ini ketika targetnya dinaikkan, nah ada beban ekspektasi tuh James. Itu yang terlihat kurang lepasnya para pemain Dewa United di awal-awal musim ini. Dan kemenangan, kenapa ini kemenangan yang berharga, kenapa ini kemenangan yang mahal atas Persik Kediri, ini akan memupuk rasa kepercayaan diri dan mungkin saja akan akan membuka keran gol dari banyak pemain Dewa, kemudian juga keran poin untuk pemain Dewa, dan yang macet itu kan Bintaro ke Senayan, bukan poinnya Dewa United. Goks, kena banget itu ya. Dan memang untungnya dari Dewa United masih belum banyak supporternya ya. Karena kalau banyak supporternya pasti langsung memulai awal musim dengan Tsunami Trophy nih Dewa United. Waduh. Kayak tim apa tuh? Tsunami Trophy tiap musim. Dan untuk di laga selanjutnya ini juga tidak kalah menarik ya dari kemenangan yang berhasil didapatkan oleh Dewa United. Pastinya adalah kemenangan dari Persebaya Surabaya. Ini kemenangan yang juga sebetulnya kalau tadi Labib bilang dan menilai kemenangan Dewa United adalah kemenangan yang mahal, gue juga bisa katakan ini Persebaya Surabaya juga dapat kemenangan yang super mahal dari Bali United. Kalau kita ingat di laga melawan Persita kan memang belum ada penampilan yang luar biasa. Betul Persebaya dapat 3 poin, cuma just 3 poin. Belum Eduardo Perez selaku pelatih dari Persebaya belum memberikan gameplay yang terbaik buat Persebaya. Menurut gue seperti itu, dan banyak teman-teman dari Surabaya yang mengaminkan. Dan tetapi ketika melawan Bali United, yang kita tahu Bali United di pekan sebelumnya habis menahan imbang Malut 3-3, di sini baru kreativitas yang hilang. Walaupun mereka memiliki Cacis Rivera, tetapi gue melihat ada sosok Tony Firmansyah yang melakukan supporting, dan ini satu pemain yang menurut gue mendapatkan role yang berbeda, yaitu Bruno Moreira. Bruno Moreira ini kan sebelumnya pemain bertipe eksekutor.
bertipe goal scorer walaupun beroperasi di sisi sayap. Tapi kemarin Coach Eduardo Perez meminta Bruno Moreira adalah sebagai seorang kreator, sebagai provider untuk para teman-temannya. Dan Il Capitão dari Persebaya ini bisa membuktikan bahwa role yang diberikan oleh Coach Eduardo Perez bisa dijawab. Kita lihat bagaimana gol asisnya seorang Bruno Moreira. Betul. Sebagai captain dia akhirnya memiliki tanggung jawab lebih dan akhirnya tanggung jawab lebih itu dijawab dia di atas lapangan dengan penampilan luar biasa. Hampir semua pemain Persebaya tampil luar biasa termasuk Hernando Ari yang dimana Hernando Ari saat ini dalam 3 pekan sudah menciptakan hampir 15 save. Artinya save-nya Hernando Ari setiap pertandingan hampir 5 save. Menjadi modal bagi Hernando Ari untuk datang ke camp tim nasional Indonesia di awal September nanti. Yes. Lalu juga gue sebetulnya mencermati apabila Coach Eduardo Perez ini berhasil untuk bisa meng-unlock potensi dari Francisco Rivera. Karena kita tahu Francisco Rivera ketika di musim lalu ya, dia menjadi salah satu rekrutan yang paling dinanti kan. Dan ditambah lagi juga ada ekspektasi yang dibebankan kepada Francisco Rivera dengan capaian yang ia dapatkan di saat berseragam Madura United. Betul. Tapi untuk di musim ini yang menarik dari Francisco Rivera, 3 laga walaupun memang ada 1 kekalahan dari PSM Jogja, tapi secara performance kita bisa melihat Rivera seperti ketika ia bermain bersama dengan Madura United ya sudah ada 2 gol yang berhasil diciptakan oleh Rivera dan ditambah lagi ini yang juga pastinya jadi catatan ya untuk pecinta dari Persebaya Surabaya karena gue melihat apabila 3 laga yang sudah dilakoni oleh Bajul Ijo, pemain-pemain baru udah mulai tune in. Dan gue mencatat di sini, wah gue langsung nyatet nih. Milos Rajkovic di lini tengah ya. Lini tengah lebih hidup karena kan seperti yang gue bilang di tag sebelumnya bahwa ketika Persebaya melawan Bali United kita melakukan preview itu adalah mereka butuh flyer, mereka butuh sisi kreativitas tidak hanya dari sisi Chacis Rivera. Karena kenapa? Setiap Persebaya main Chacis Rivera menjadi pemain pertama yang pasti di-lock oleh gelandang lawan, oleh breaker lawan. Dan ketika Chacis Rivera mati secara permainan, kalau di musim lalu ada Muhammad Rashid yang melakukan supporting. Nah, di sini peran dari Tony Firmansyah dan juga Rajkovic. Dan akhirnya itu terbukti ketika Chacis Rivera memberikan distribusi bola kepada Rajkovic, kepada Bruno Moreira untuk lebih membantu sisi kreativitas dari Bajul Ijo. Itu terbukti Bajul Ijo bisa menciptakan 5 gol yang sangat menurut gue sih amazed banget sih. Yes, kemudian di Lions ini Bali United ada apa nih? 3 laga dan belum ada kemenangan sama sekali. Kalau gue melihat sih menyoroti tadi kebangkitan Bajul Ijo ya. Karena Bajul Ijo ini sudah dapat lampu hijau untuk jalan terus ya. Karena memang 5 gol ini adalah 5 gol yang akhirnya membuktikan bahwa kemarin Labib juga di episode sebelumnya bilang bahwa yang dicari adalah bagaimana punya penyerang yang klinis, lini serang yang bisa efektif untuk melakukan serangan. Dan pekan ini adalah ada 2 Bruno yang punya nasib berbeda. Bruno Fernandes dan juga Bruno Moreira. Yang satu penaltinya masuk, yang satu penaltinya melambung tinggi. Benar, tapi gue setuju sama yang dibilang Labib bahwa Eduardo Perez bisa memaksimalkan potensi kecepatan, eksplosivitas dari Bruno Moreira untuk tidak hanya sebagai goal getter. Karena skill set yang dimiliki Bruno itu bisa menjadi provider. Sehingga ketika dia yang menunggu untuk menjadi goal getter, tidak ada yang bisa memprovide dia. Tetapi ketika dia bisa lebih mundur dan melayani, ya tadi cutting insight-nya bagus. Terus dia bisa bikin penalti. Betul, bikin penalti, merangsek, mengacak-acak konsentrasi permainan lawan. Sehingga inilah yang menjadi nilai plus. Cuman yang jadi PR dari Bajul Ijo bagaimana ketika Rivera dan juga Bruno dikunci, bukan cuma dikunci tapi ini kan musim yang panjang. Ketika mereka dapat akumulasi, ketika mereka cedera, kedalaman skuad ini yang masih menjadi PR. Dan memang menambahkan sedikit bahwa Persebaya ini butuh sosok lain sebagai differential playernya. Siapa ketika nggak ada Chacis Rivera dan juga Bruno Moreira di benchnya tuh nggak ada. Harus memaksimalkan pemain-pemain dari sekarang. Kayak kemarin udah bagus memaksimalkan seorang Paulo Freitas ya. Paulo Gali Freitas. Menurut gua Paulo Gali Freitas ini memiliki tipe dan skill set yang sama persis dengan Bruno Moreira. Dan juga di lini tengah ada sosok Tony Firmansyah. Menurut gua 2 pemain tersebut bisa menjadi diferensiasi atau pengganti ketika Bruno Moreira ataupun Chacis Rivera
tidak bisa bermain yang seperti dikatakan tadi. Yes, dan tentunya memang 3 poin yang didapatkan bajul ijo ini juga punya nilai spesial tersendiri untuk Coach Eduardo. Tentunya karena dengan awal musim yang bisa dikategorikan belum mulus karena kalah dari PSIM di GBT, tapi dengan 2 kemenangan beruntun ini bisa mengangkat moral dari Persebaya Surabaya plus juga dukungan yang diberikan oleh Bonek dan Bonita. Mengangkat juga posisi Persebaya saat ini di peringkat keempat yang sebelumnya terprosok ke papan tengah ke arah bawah dan saat ini udah di peringkat 4. Ini sebagai bold statement aja sih menurut gua dari bajul ijo bahwa mereka masih layak ditaruh sebagai title contender. Sebelum move on ke pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas, ini yang gua masih ingin pertanyakan sih sebetulnya ya dengan Johnny Jensen ya yang ternyata dia getar juga di Liga Indonesia ya bukan hanya di GBT tapi waktu bertandang ke markas dari Malut dan bermain di kandang belum ada kemenangan yang didapatkan oleh Bali United, ini pasti menimbulkan tanda tanya. What happened? Kalau gue sih singkat saja, ini beneran singkat saja nih. Siapapun yang melatih Bali United itu akan selalu di bawah bayang-bayang Teko. Oh, itu bener sih. Jadi akan sulit, ekspektasinya benchmarknya terlalu tinggi gitu. Sehingga ya mau nggak mau pelatih baru harus benar-benar dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk membangun tim ini ulang, mereset tim ini ulang karena benar-benar standar yang dibawa oleh Teko tuh, ditinggalkan oleh Teko tuh sangat tinggi. Time will tell berarti. Time will tell. Jadi kalau menambahkan adalah ini sama ketika nanti mungkin di masa depan misalkan Persib harus kehilangan Boyan Hodak, benchmarknya Boyan Hodak kan back to back juara. Teko juga back to back juara, emang mahal. Cara untuk menjawab ekspektasi dan menjadi juara juga dari suksesor mereka. Jadi menurut gue Johnny Jensen ini yang harus diperbaiki pertama sih lini pertahanan. 9 gol dalam 3 game ini terlalu banyak. Dan paling banyak kebobolan ya. Kebobolan saat ini kita tahu sebelumnya di bawah Teko Bali United pernah menjadi tim dengan rekor kebobolan sedikit juga, salah satu yang sedikit kan. Apalagi waktu itu punya kiper asing juga Adilson Maringa dan saat ini juga kiper asing. Menurut gua seharusnya sesama kiper asing bisa memberikan rasa nyaman untuk pertahanan, tetapi bagaimana menurut gua bolongnya itu adalah di Joe Ferrari sih. Bolongnya itu di Joe Ferrari, bukan di tim. Dia masih belum move on dari PSIS kayaknya ya. Iya, karena PSIS banyak kebobolan. Iya, menurut gue tuh yang bagus dari PSIS tuh bukan Joe Ferrari, Ruxy Bonnet menurut gue. Jadi ketika Joe Ferrari berduet dengan tim receiver, ini harus dikokohkan lagi, dikuatkan lagi bagaimana komunikasi antara dua pemain asing ini untuk menjaga lini pertahanan dari Bali United. Kehilangan Elias Dola, padahal bakal kehilangan Kadek Arel juga kan yang akan fokus bersama timnas U23 AFC kualifikasi. Jadi menurut gua pelatih Johnny Jensen harus benar-benar ngeasah, ngedrill duet tim receiver dan juga Joe Ferrari dengan sangat baik sih kalau ingin ada perbaikan. Yes, dan catatan juga ini untuk pendukung Bali United, kita perlu melihat lagi apabila dua pelatih ini punya gaya dan karakteristik yang berbeda. Teko mungkin ya sebelum dia berpisah bersama dengan Bali United kan pastinya mendapatkan banyak kritikan dari fans Bali United. Kita tahu pressure yang dirasakan atau dialami oleh Teko walaupun memang dia sudah mendapatkan 2 titel bersama dengan Seradu Tridatu, tapi dengan sekarang ini bersama dengan Johnny Jensen ya dengan segala pengalaman yang dimiliki oleh Jensen di Eropa ya. Di Eropa beda ya kan pasti berbeda. Betul. Sehingga yang gue mungkin bisa simpulkan ya, tadi jawaban dari Dita yang sederhana adalah time will tell. Butuh waktu, bukan hanya sekedar 3 laga aja sebetulnya untuk Johnny Jensen membuktikan kapasitasnya. Nah, bicara soal kapasitas, di sini gue ingin membahas terkait dengan laga Persija menghadapi Malut United. Karena memang kedua tim ini punya kapasitas yang luar biasa. Dan ditambah lagi juga ada prediksi kan kemarin kalau nggak salah yang prediksi ada kartu merah siapa? Di menit 86 kartu merah tuh, Mana Hati 88 dan tadi. 86. Oke, boleh. Van Basti Souza kartu merah dan juga Mana Hati. Wah, lupa gua. Lu ya kayaknya ya? Lupa gua. Lu ya? Gua kayaknya deh. Lu ya? Gua yang prediksi. Dan beneran ada. Gua udah tahu. Gua prediksi kartu merah loh. Keras. Tapi Malut lo bilang. Bukan ya? Apa Persija? Mungkin ada kartu merah ya gue bilang. Ada kartu merah dan ternyata emang betul ada kartu merah. Karena kenapa gue memprediksi itu akan ada kartu merah? Karena kedua tim memiliki pemain-pemain cepat dan intensitasnya sangat tinggi. High intense terjadi. Banyak yang mengatakan bahwa laga Persija Malut ini bisa menjadi laga terbaik, salah satu laga terbaik musim ini. Kelihatan banget bagaimana. Sepakat gue.
duel Nasi Padang. sepakat. Gue ngeliatnya lagi. duel lagi. gameplay dari dua pelatih yaitu coach dari Persija Jakarta Mauricio Souza dan juga coach Maluk Henry Susilo benar-benar nunjukin ya. Ditambah juga kualitas pemain yang mumpuni dari kedua tim juga menunjukkan bahwa memang laga ini bisa menyajikan laga yang sangat menarik, laga yang sangat full entertain. Bagaimana jual beli serangan dengan gol-gol yang sangat luar biasa, ada momen dramatis. Kita lihat memang ya inilah sepak bola ketika Malut yang coba bermain mid ke arah low block. Ya. Awalnya mid block, lama-lama low block. Karena kenapa? Kalau misalnya Malut United dalam kata lain ingin apa ya? Ingin Parkir bus. atau Nggak ingin mengganggu ngeladenin nyerang. mainnya Persija. Ini akan bahaya banget. Betul, Habis di situ. Tapi Henry Susilo coba bermain bertahan dengan memaksimalkan kecepatan Sayuri Brothers dan kreativitas Tiron Del Pino. Apalagi di menit ke-12 udah kehilangan DDS yang cedera. Main false nine, Vico ditaruh posisi 9. Kita tahu Vico bukan seorang CF murni, tapi seorang false nine. Nah, di sini momen Persija melakukan serangan demi serangan, tapi di 15 menit terakhir di babak pertama, kita lihat Malut United gantian megang bola. Iya. Mencoba melakukan serangan melalui Tiron Del Pino, melalui Ciro Alves. Dan ini terjadi juga di awal babak kedua sebelum perbedaannya adalah Ilham Rio Fahmi dikeluarkan oleh wasit. Di situ Malut ngambil kesempatan bisa cetak gol lewat Yance, tapi Persija ternyata merespon. Iya. Dengan mencoba all out attack dengan pemain yang ada. Di situ Persija mendapatkan gol di menit 83 lewat gol dari Maxwell. Tetapi ada momen kita tahu di menit 88 ada penalti yang akhirnya dibatalkan ketika Cecu Menezes menjatuhkan Maxwell di dalam kotak penalti. Penalti Itu menurut lo gimana, Beb? Penalti nggak lo? Ayo. Kalau menurut lo nih, objektif nih, Beb. Iya. Gue sih ini kalau menurut pandangan gue ini balik lagi ke subjektivitas wasit karena Cecu Menezes udah ngejatuhin badan di situ. Ya. Ada momen yang sama ketika di laga besok harinya Reva Adi menjatuhkan badan ketika ada Frans Putros ingin melakukan manuver di dalam kotak penalti. Meskipun nggak kena. Yang mana? Yang Persija Malut. Kena sedikit. Kena sedikit. Orang lagi lari kenceng, Ya. dihadang sedikit kayak Ya. gimana pun pasti bakal jatuh. Iya, kan rumput juga geter ya. Rumput juga kelihatan di situ. Cecu Menezes udah geger. Jis ya, Jis. Jis. Ada tronton lewat itu. Kontainer lewat. Ancol mah. Kan jauh itu dari stadion. Tapi berasa, Emang kamu nggak pernah ke berasa Jis ya? gegernya itu. Jauh dari. Ya siapa tahu tetep. Nggak, tapi emang ada intensitas dari Cecu Menezes yang ingin menghadang bola, tapi bolanya kan nggak kena di situ. Bolanya ada di kontrol dari Maxwell. Nah, oke, jawabannya itu layak penalti atau enggak, Beb? Buat gue sih itu 75% penalti sih. Karena tendensius ya, Bib ya. Iya. Karena Iya. punya ada ya menutup gerakan. Menutup ada intensitas dia ya. ingin menutup, kalau bisa dibilang dokso ya dokso itu. Kan menghadang upaya mencetak gol dari pemain Persija. Dokso jelasin dulu siapa tahu ada Tapi penonton nggak kita banyak nggak tahu. kucing kan di sana, dokso? Apa itu? Tokso. Tokso, racun. Oh iya. Iya, Sorry. iya. Oke, coba. Dokso apa, Beb? Dokso. Ya, Iya. intinya adalah opportunity goal scoring. Goal scoring, betul. Opportunity. Jadi Nah, oke. menghadang upaya pemain untuk mencetak gol. Iya. Di situ terlihat banget Cecu udah ngejatuhin badan. Yes. Dan upaya Cecu itu nggak kena bola. Dan Maxwell pun tidak punya pilihan selain jatuh karena udah Udah ketutup banget. Udah ketutup banget. Ya. Walaupun kena sedikit pun upaya Ya, di situ. Makanya gue lihat ini subjektivitas wasit yang jadi permasalahan. Ya oke lah, wasit akhirnya nggak memberikan kartu kuning, tetapi mungkin akan ada hukuman sedikit dari Komdis. Ya diistirahatin tuh wasit besok kayak gitu. Ya. Itu hukuman dari Komdis tuh nggak kelihatan. Coba tuh wasit nggak Halus memimpin ya, halus pertandingan. ya. Emang Halus ya. wasit gini-gini dihukum Komdis. Kan nggak kayak gitu aja, nggak selebrasi aja. Iya. Gue menambahkan sedikit Boleh. James terkait pertandingan terbaik Iya. sejauh ini ya. Iya. Salah satu yang terbaik sejauh ini karena memang gue tetap pada statement gue bahwa Persija adalah title contender meskipun terhadang di JIS oleh Malut, tapi salah satu ciri-ciri juara tuh ketika dia mengalami kesulitan dengan bermain 10 orang tapi tetap bisa mengimbangi dan bahkan menyamakan gol, bahkan hampir menang kalau penalti itu diberikan gitu. Dan kehilangan Rio Fahmi memang langsung diganjar dengan gol Yance ya. Di posisi yang sama. Di posisi yang sama benar. Di posisi Rio Fahmi itu benar. golnya. Dan
kehilangan Rio Fahmi itu bukan kehilangan hal yang kecil, karena memang Rio Fahmi bahkan di menit awal sudah memberikan umpan kepada Ryan Hanan. Betul. Umpan yang cukup baik ya, dan kehilangan ini membuat konsentrasi, fokus, dan juga game plan dari Mauricio Souza agak berantakan tuh. Harus mengganti siapa, harus memasukkan siapa untuk nge-backup dan mengcover ketiadaan Rio Fahmi. Nah, inilah adjustment yang dilakukan Mauricio Souza cukup baik di laga ini sehingga menghasilkan 1 poin yang mana ya sebenarnya ini adalah kemenangan untuk Persija dengan 10 orang ya. Iya. Dan Lawannya Malut lagi. betul, dan gue melihat yang berbeda dari Persib Bandung yang bongkar pasang banyak pemain asing yang baru gitu. Pemain-pemain yang didatangkan oleh Mauricio Souza itu udah cukup tune in. Karena memang dari awal sebelum dia melatih Persija, dia sudah memiliki daftar pemain yang akan dia hire. Jadi dia tahu dia butuh pemain siapa, dia tahu mau main seperti apa, sehingga pemain-pemain yang diambil oleh dia itu memang udah cocok sama pola permainannya. Gameplay. Ketika masih melatih Guarani tuh, itu emang pemain-pemain semuanya tuh dari seri A, seri B, seri C itu pemain incarannya Mauricio Souza semua. Dan persamaan kultur Brazil yang sangat kental itu membantu mereka untuk beradaptasi. Mereka tidak homesick, mereka tidak kesulitan bahasa. Itu kan yang penting. Karena menerjemahkan apa yang dimaui oleh pelatih dengan bahasa yang sama aja tuh susah gitu, apalagi bahasa yang berbeda. Iya, betul. Itu yang kita sempat bahas ya di episode sebelumnya, apabila ini yang menjadi salah satu advantage komunikasi Jakarta, komunikasi yang terjalin di locker room ini juga penting sekali, dan ditambah lagi Mauricio Souza dia punya experience di Liga 1 bersama dengan Madura United dan Persija juga cukup baik, dan ditambah lagi 3 laga awal. Tentunya memang ini Persija mendapatkan penilaian yang ya cukup baik sejauh ini, dan dibuktikan juga dengan mentalitas ya di laga menghadapi Malut United. Dan ditambah lagi juga gue melihat bahwa Henry Susilo ini pelatih lokal satu-satunya. Ya ini gue harus apresiasi di Super League, tapi 3 laga awal tanpa adanya kekalahan. Jadi salut dan angkat topi untuk Henry Susilo. Salut untuk pemain Malut dan pelatih Malut. Betul. Karena ini sedikit aja, singkat saja. Henry Susilo jadi satu-satunya pelatih lokal dan ternyata ada pelatih lokal yang baik ya, yang bagus gitu. Akhirnya kita melihat ada pelatih lokal yang bisa melakukan adjustment, di samping memang kualitas pemain-pemain Malut itu bagus. Tapi ketika dia ini kan skuadnya adalah skuad yang benar-benar bisa menyerang sekali gitu, tapi dia menurunkan egonya, dia tidak naif untuk bermain lebih menunggu, mid block cenderung low block bahkan, sehingga membuat para pemain Persija frustasi, dan ini kemenangan juga untuk Henry Susilo menurut gua. Jadi ya ini adalah fair result juga ya buat kedua tim ya, bagaimana Persija yang digadang-gadang akan mendapatkan dukungan supporter yang sangat luar biasa, terbukti 23.000, hampir 23.000 penonton datang ke Stadion JIS, dan benar-benar bikin seorang Sayuri yang biasanya tampil menggebu-gebu agak nahan di situ. Gua ngelihat biasanya Sayuri tuh nggak takut sama siapapun, tapi ngelihat mungkin kedekatan supporter dengan lapangan yang begitu jaraknya hanya 7 meter, mungkin 5 sampai 7 meter ya. Jelas ini ada sesuatu yang berbeda, ini experience juga bagi semua pemain Malut, tapi memang lagi-lagi terlepas dari itu semua, ini hasil yang sangat adil, ini lagi hasil yang tepat, dan mungkin kedua tim akan berangkat ke match day keempat atau berangkat ke game week keempat dengan motivasi yang sama-sama bagus sih buat gue ya. Gak ada yang lebih besar dan gak ada yang lebih buruk menurut gue. Betul. Iya. Tadi Labib udah singgung berapa attendance-nya? Hampir 23.000 penonton. 23.000 ya. Dan kebetulan memang Labib adalah panpel dari laga Persija kemarin lawan Malut United. Lebih United. ke tukang parkir, dia ngitung parkir. 23.000, dan kemudian juga kita kalau melihat JIS itu kan deket banget ya jarak penonton sama pemain, tapi memang yang sangat disayangkan kemarin di laga Persija menghadapi Malut United ada yang obral sepatu. Ada yang lempar sepatu. Nah ini juga di Gibah Bola kita ingin memberikan caution tentunya ya, untuk supporter harus bisa jauh lebih dewasa. Kalaupun seandainya memang ingin memberikan cyber dengan chance, itu nggak apa-apa. Itu corner terror ya, diperbolehkan, it's okay. Cuma jangan ngelempar sepatu, makanya tapi jadi apes kan. Dianya langsung dikasih paham sama supporter Persija yang langsung dilempar. Langsung dilempar, kasih ke squad dan sampai
gue dapat info dari PP juga. Goks. Itu pemain yang melakukan lemparan sepatu itu nggak boleh nonton di sisa waktu yang ada. Nah, itu adalah hukuman yang memang sangat adil ya. Sangat tentunya adil. ya. Harusnya sangat disayangkan karena kan Persija Jakarta harusnya jangan lempar sepatu, lempar pantun. Nah, itu. Akan lebih seru gitu, Betawi ya kan, Betawi. Jakarta. Lampu hijau ya itu ya, nggak apa-apa ya. Lempar sepatu, lempar pantun. Cakep. Enggak dong, langsung, Enggak. langsung di Nah, gitu. iya. Harusnya Tapi kayak memang gitu. gue juga menyikapi beberapa The Jack juga yang langsung meredam apa ya? Langsung ditarik ya sama Langsung di dulu dikeplakin Iya, dulu lah, diapain dulu, tapi yang lempar tuh masih denial gue lihat. Iya. Masih merasa kalau gue nggak apa-apa, tapi nggak boleh kayak gitu. Iyalah. Karena ini kan merugikan tim. Nggak merugikan tim dan bisa dihukum gara-gara cuma lemparan Iya, sepatu betul, doang. betul. Dan untungnya yang gue lihat dia tuh nonton di tribun utara, yang itu tribun dari Korwil. Itu bisa dicari dia berasal dari Korwil apa, Iya. dari nomor tiket gelang itu bisa Iya, ketahuan. Oke. Dan itu dia bisa diberikan hukuman untuk Larangan sanksi. penonton ya. Sanksi untuk tidak menonton Persija dulu. Oke. Bahkan di TV nggak boleh juga nonton dia. Nggak boleh ya. Ditutup matanya tuh ini pas nonton di TV. Ditutup matanya. Jadi memang ini sekali lagi adalah teguran dan juga pastinya ingatan lagi untuk semua pendukung ya yang datang ke stadion untuk jauh lebih bisa dewasa ya, bijak untuk mengambil keputusan. Kalaupun seandainya memang ya emosi mah wajar ya sebetulnya ya. Ada lah. Ada lah gitu, tapi ya Tendensi seperti itu. jangan lempar sepatu tapi lempar Lempar pantun, pantun. benar. Jangan lempar sepatu, lempar pantun aja. Iya. Terima kasih Labib ya, El Jakarta. Ya, El Panpel. Panpel juga ya. Banyak banget sih. L singkat ya. Iya, Oke, L luar singkat. biasa. Nah, di partai selanjutnya ini juga tidak kalah menarik dan pastinya disorot banget di saat Persib Bandung kembali kehilangan poin ya di matchday ketiga menghadapi Laskar Mataram PSIM Jogja karena berkesudahan dengan skor 1-1 dan sebetulnya memang Persib punya beberapa momen untuk menciptakan clutch moment di laga menghadapi PSIM tapi sangat-sangat disayangkan ya karena yang pertama William Barros gagal untuk bisa mengeksekusi penalti sama halnya seperti Bruno Fernandes ya. Tendangannya mirip itu sebetulnya. Terinspirasi. Sama-sama melambung tinggi. Yes, dan kemudian juga Mark Locke yang secara kondisi psikologis itu penalti di Detik terakhir. detik akhir ya. Detik akhir udah. Dan ditambah lagi mungkin ya, gue bisa menganalogikan di saat itu nggak ada semua pemain dari Persib selain Mark Locke Yang mau untuk eksekusi penalti. Ya. Jadi gimana Bib kalau lo melihat kemarin Ada yang mau itu terakhir sih, iya. Terakhir Pak. Ya karena Geter itu. mungkin ya, apalagi main di kandang lawan ya. Iya. Braja Musti, bahkan Cahya Supriyadi, Yusaku Yamadera udah melakukan Cywar, bener. Marco tuh udah ngelempar, bahkan udah kayak melempar amarah ke dalam tanda kutip ya, mungkin untuk mendorong Cahya untuk kembali ke Cahya posnya Supriyadi, kan. Di situ tapi menurut gua ketika Marco merespon Cywar dari Cahya, itu udah salah Marco. Itu udah kemenangan untuk Cahya Supriyadi. Cahya udah, iya. Iya. Kalau tenang, lu nggak kepancing, Cahya mau ngeludahin lu sedikit pun, lu nggak perlu marah di situ. Ya kalau ketabrak wasit sekalipun juga nggak apa-apa ya. Iya, Kan udah ada diem aja. Yang ketabrak penting wasit fokusnya sama karena- bola. Dan pilihan gue adalah ketika Mark Locke maju sebagai eksekutor, dia adalah seorang kapten. Ya. Dan gue apresiasi. Dia tahu kalau misalnya, kalau menang, it's okay, wajar. Dianggap menang karena ini penalti. Tapi kalau nggak masuk, semua hujatan pasti bebannya ke dia. ke Mark Locke. Tapi gue ngeliat sih kemarin keberanian Mark Locke untuk ngambil tuh harus gue apresiasi. Tetapi terlepas dari itu semua, clutch momennya dari Persib adalah dari gagal kalah, kedua gagal menang. Iya, betul. Dalam waktu 5 menit doang. Betul. Itu it's football loh, it's dramatic banget. Titanic momennya itu ketika Matrikardi berhasil mencetak gol di menit 90 plus 5, hidup lagi. Dan gue rasa ini Persib ini mencoba mereplikasi musim lalu. Kan Persib ada beberapa momen di kesempatan musim lalu dapat clutch moment di detik-detik terakhir, ada serangan bisa menjadi gol kan. Dan gue lihat ketika Frans Putros maju seperti di akhir babak pertama, di akhir babak kedua dia coba melakukan tusukan, manuver, memaksa Reva Adi memberikan penalti buat lawan PSM Yogyakarta ketiga kalinya. Berturut-turut. Arema 1, ketika lawan Persib 2 kali. Ya. Dan lagi-lagi kalau balik ke ketika Cecu Menezes menjatuhkan Maxwell, ada intensi dari seorang
Reva Adi untuk menjatuhkan seorang Frans Putros dan keputusan wasit tepat untuk memberikan penalti. Tapi di sini Cahya Supriyadi tenang banget sih gue lihat. Emang udah dibawa Mistar dia tenang. Tiba-tiba dia cuma ngejatuhin badan doang. Habis pertandingan habis itu gitu aja. Dan kita lihat pemain Persib seperti pada nggak percaya. Marco ini kan salah satu penalti taker juga ya. Maksudnya punya kemampuan taker yang bagus tapi gagal masuk ya. It's football. Yes. Dan mungkin catatan dari gua untuk Persib Bandung adalah ini terkait dengan pemain asing baru ya. Yang pastinya juga butuh waktu. Karena kita tahu jika memang Persib kehilangan beberapa para punggawa yang secara penampilan itu penyerangannya bagus ya. Ada DDS, Ciro Alves, kemudian juga Tiron Del Pino. Tapi ketika kemarin menghadapi PSIM ini sangat terlihat apabila William harus meng-unlock lagi potensinya ya untuk bisa menjawab ekspektasi publik dan ditambah lagi ya juga sebetulnya Ramon Tanque main dan ya blessing in disguise dia memberikan assist kepada Matricardi gitu. Dan apa yang didapatkan oleh PSIM di markas dari PSIM adalah di mana Persib ini untuk kali pertama bersama dengan Boyan Hodak dalam 3 musim ya berarti ya. Ini adalah hasil yang gue bisa kategorikan adalah rapot merah untuk Persib Bandung. Sehingga ini butuh waktu bagi Persib move on karena nantinya di bulan September jadwalnya padat. Dan ada lawan Asia, ACL itu juga. Jadi harus segera untuk bisa move on dan mempersiapkan diri jauh lebih matang lagi tentunya. Karena masih ada 1 match day menutup bulan Agustus. Jadi kita akan menanti seperti apa laga yang nantinya akan mempertemukan Persib menghadapi Borneo FC. Dan kita akan bahas langsung di sini nih. Ini seru nih ya. Karena Borneo FC 3 pertandingan, 3 kemenangan. Ini menjadi salah satu hasil yang memang sangat luar biasa. Sangat Borneo banget sih di awal musim. Sangat Borneo dan sangat La Fundes banget sih sebetulnya kalau menurut gua. Borneo SQ banget ya, 3 kemenangan di 3 pertandingan awal. Banyak yang mengatakan bahwa ini lawan gak setara Borneo. Ini kompetisi. Lawan siapapun, mau papan atas mau papan bawah, 3 poin lebih mahal dibandingkan harus pesta gol, tapi habis itu nggak dapat poin penuh lagi. Tapi La Fundes kita tahu ketika membesut Madura, membesut Persita, dia selalu memberikan sesuatu yang terbaik. Dan ketika kita lihat mereka menang atas Bayangkara, mereka berhasil menang sama Biak, dan terakhir menang meyakinkan atas Persijap Jepara. Ini menunjukkan bahwa La Fundes dengan pemain-pemain asing Borneo FC-nya dan pemain lokalnya sudah fluiditasnya sudah terjalan cukup baik, sudah sangat cair. Apalagi banyak pemain asing yang tadinya mungkin masih sangat asing didengar oleh publik Indonesia, tapi langsung tampil luar biasa. Villa di lini tengah, terus di lini depan ada Joel Vinicius, back kirinya juga tampil luar biasa ketika melawan Persijap kemarin siapa? Cubasau, Westerly. Itu panggilannya tuh lumayan lucu sih. Cubaks. Dari mana sih? Brazil kayaknya deh. Namanya tuh cukup ini ya. Cukup ini ya, hair catching banget ya. Panggilannya doang sih. Tapi gue ngeliat terlepas dari itu semua, dari posisi penjaga gawang, dari Nadeo di lini belakang, ada Christoph di lini tengah, ada kayak Hirose, Villa, dan juga Rivaldo Pakpahan. Terus di lini depan ada Joel Vinicius, Mariano Peralta yang benar-benar menjadi bintang, 3 gol dalam 3 laga, selalu mencetak gol buat Borneo FC. Menurut gue Borneo FC dengan La Fundesnya udah langsung ngeklik di awal musim. Dan ini bisa menjadi marah bahaya untuk pertahanan dari Persib Bandung yang kita tahu masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya dan info terakhir kan akan mendatangkan mantan backnya Como ya, Barba. Barba. Iya, Federico Barba. Jadi menurut gue akan menambal kebolongan di lini pertahanan dari Persib Bandung, tapi belum tahu akan ditampilkan melawan Borneo apa tidak nantinya di akhir pekan ini. Tapi terlepas dari itu semua, yang menarik, yang menjadi challenge bagi Persib adalah bagaimana pemain asing dan pemain lokal dari Persib udah harus langsung lebih detail sih. Sudah 3 laga kompetitif di Super League, ya ini challenge besarnya adalah ketemu Borneo sih ini. Yes, challenge besar untuk Persib dan juga tentunya tantangan bagi Borneo FC akankah memang Besut Etam bisa terus mempertahankan konsistensi dan ditambah lagi Dita ada bedah taktik nih untuk Borneo menghadapi tuan rumah Persib. Kalau yang gue lihat adalah Borneo ini ingin membalaskan dendam ketika gelar reguler seasonnya diambil dalam tanda kutip ya, meskipun kan dari awal udah tahu ini Championship Series gitu. Diambil oleh Persib Bandung 2 musim lalu dan ini
adalah ajang pembuktian bahwa Borneo memang layak untuk 3 musim kebelakang tampil cukup konsisten gitu. Terutama memang regular season yang seperti sekarang ini, musim yang panjang adalah bagaimana kuat-kuatan atau tahan-tahan konsistensi. Ketika tadi yang Labib bilang, ya ini kan bukan lawannya Borneo, tapi klub yang juara adalah klub yang menang atas lawan-lawan yang memang seharusnya dia bisa menangi. Iya betul. Di laga-laga yang memang seharusnya bisa menangi, tidak hilang poin. Itu adalah suatu ciri-ciri tim juara gitu. Dan Persib Bandung harus segera menemukan formula bagaimana chemistry yang harus dijaga dan menghilangkan move on dari bayang-bayang DDS, bayang-bayang Ciro, Tyrion gitu kan. Jadi ini yang masih belum ada di kubu Persib Bandung ketika chemistry antar pemain asing mereka yang belum terjalin. Ditambah lagi Willian yang kemarin gagal penalti, yang kabarnya masih nyari bolanya di Beringharjo katanya. Asal Beringharjo sampai ke sana katanya. Jauh banget ya. Jauh banget. Katanya sih 20 km itu. Sate Dari Kelapa. Sunago. Itu lebih dekat sih sebetulnya. Dekat ya. Lupis Mbah siapa? Dekat situ Lupis katanya Legend bolanya itu ya? dari situ. Oke. Dan ya memang ini adalah tantangan untuk Persib Bandung ketika laga kembali lagi ke Bandung ya berarti dan laga yang harus menang untuk mengembalikan kepercayaan diri. Oke. Dan beberapa pemain asingnya harus diistirahatkan yang tidak perform. Contohnya William Barros. Atau kalau gue sih menurut gue kalau tadi Dita bilang William Barros, kalau gue untuk mengistirahatkan William Marsilio tuh udah bagus banget sih. Ya itu salah satu langkah yang baik. Iya, ketika kemarin betul. Marsilio banyak mendapatkan kritikan dan akhirnya istirahatkan dulu untuk tidak bermain sejak menit awal ketika menghadapi PSIM Jogja, itu menurut gua satu langkah cepat dari seorang Boyan Hodak ya untuk merespon bagaimana lini tengah dari Persib yang acap kali tuh mereka dihajar sama lawan-lawan mereka. Cop kali. Akhirnya keluar juga Iya, acap iya, kali iya. ya dari laga Sekali, baru Sadat ya. sekali doang. Baru sekali doang. Udah dihitung. Ramon Tanki harus starter sih, coba harus starter sih. Ramon Tanki Iya, ya. Ramon Tanki. Karena memang sebetulnya ya walaupun 3 hasil yang didapatkan oleh Persib di awal musim ini terlihat belum konsisten, tapi juga sebetulnya ada blessing sih untuk Boyan Hodak karena 3 pertandingan awal ini bagi Boyan Hodak dia mengcasting pemain-pemain betul, asingnya. setuju. Iya, gue sepakat. Gitu. Mana nih yang bisa untuk mulai dari awal, mana yang memang ini bisa untuk diproyeksikan di babak kedua. Dan mumpung masih di awal ini alarm sih. Iya. Mana yang Iya. harus ditambal. Yes, jadi memang ada blessing-nya juga ya Iya, untuk iya. Persib Bandung. Nah, prediksi nih Persib Borneo. Aduh, Jalak Harupat. Jalak Harupat. Lama banget. GBLA. Untung gak Siliwangi gue nyebut. 1-1. Wah, aman banget. 1-1. Aman. 1-1, Pak. 1-1. Aduh. Borneo bagus banget. Gua Iya, mungkin iya. akan sama dengan hasil musim lalu, tapi samanya dengan ketika bermain di Stadion Segiri 2-2. 2-2. Heeh. Oke. Oh, sayang ayah berarti ya? Enggak 1-1 sayang ibu. Kalau Dua-dua saya sayang ibu, kamu sayang Iya, ayah. betul. Oke. Nah, kalau gue mungkin lebih beda ya. Iya. Karena gue melihat kalau seandainya memang Persib gagal untuk bisa memodifikasi dari 3 hasil yang Waduh. sebelumnya. Ini Borneo FC bisa dapat advantage untuk bisa 3 dapat poin. kemenangan di GBLA. Ya. Mungkin 2-1 untuk Borneo FC. Gue Wih, berani nih. kita Bold tahu statement. rekornya Borneo kalau main di GBLA itu cuma atau melawan Persib di kandangnya Persib itu cuma bisa nulitin Persib tapi nggak dapat poin. Oh iya. Selalu alot, selalu memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, tapi di final resultnya Persib selalu 3 poin. Tapi mungkin kalau sekarang James ngeliat ini ada kesempatan buat Borneo memperbaiki rekor. Ya, saya sepakat itu. Iya. Ya, terima kasih ya, Labib ya. Siap. Oke. Ini gue akan melihat nih Peralta nih bakal jadi Peralta. pencetak gol. Iya, Peralta. iya. Karena Kalau dari dia Persibnya sih kalau gua lihat Bagus mungkin Peralta. Sadil Ramdhani sih. Sadil. Ramon Tanki gue Iya. akan mencoba mencetak gol. Oke, we'll see ya. We'll Karena see. ini super big match Pastinya yang lah. akan tersaji di pekan keempat, sama seperti super big match yang satu ini. Di saat Dewa United akan menjamu Persija Jakarta. Wow, di bis ya. Di bis.
Kebetulan mainnya di bis. bukan Pak. Ya, Banten International Stadium. Bukan Ya. dong, bukan dong. Oke, langsung aja ini ada prediksi singkat ya dari Labib yang ternyata memang dia Banten Warriors sejak cilik. Karena kemarin di kolom komentar The Jackmania. Dia mah kayaknya semuanya Semua. ya. Biar adil ya. Yes. Tapi Kalau lagi sejak saya bahas kalau lagi bahas Persebaya saya dibilangnya Bonek. Bonek. Kalau lagi bahas Iya. PSM saya dibilangnya Maxman. Apa aja. Tapi kalau lawan bahas Persib selalu dibilang haters. Beda sendiri. Kalau yang lain, oh ini bonek nih. Udah nggak usah dibahas itu kayak gitu, nggak usah dibahas. Lagi in frame masa dibahas kayak begitu kan. Framingnya jelek kok kayak gitu. Oke. Nah ini Labib Ya. sebagai Banten Warriors sejak dini ya. Iya. Sebelum ada Dewa Banten United, Warriors. Labib ini dia dulu pendukung dari PS apa ya? PS Enggak, saya itu Cilegon ya. bukan dong. Apa itu? Pelita Krakatau Steel dulu. Wow. Volcano Mania. Krakatau Steel, Pelikit Pelita Krakatau Steel. Iya, saya Volcano Mania dulu. Oke. Pemain favorit Bukan saya. PSGC ya? Bukan, Bukan. saya Pelita Krakatau Steel. Fandi Ahmad tuh di Krakatau bukan ya? Bukan, dia Pelita Pelita Jaya. Jaya. Kalau Oke. saya jagonya dulu Tariana Sopandi ada back sayap. Oh iya. Kalau gue Indra Lesmana. Ya. Krakatau. Ben. Ya beda dong. Oke. Sofia Lacuba itu mah. Suaminya. Mbak Ii, gue Tri Utami. Nggak tahu. Mbak Ii. Ya. Volcano tuh, ada tuh Volcano tuh. Mbak Ii. Mbak Ii, Volcano tuh. Oke, lo melihat potensi dari Dewa United setelah menang menghadapi Persik 3-1, apakah Iya. memang ini menjadi advantage selanjutnya akan coba untuk dimaksimalkan Iya. pasukan dari Jan Olde Rekring nih? Iya. Kalau gua ngeliat sih momen-momennya adalah ketika Persebaya kalah dari PSIM dan mendapatkan kemenangan menghadapi pertandingan kedua Persita, terus akhirnya menang ngebantai sama Bali United. Ini mungkin momennya didapatkan oleh Dewa United saat ini ketika kemarin menang atas Persik Kediri dan besok mungkin lawan Persija langsung mendapatkan sebuah tantangan yang sangat besar. Kedua tim kan sama-sama dijagokan menjadi title contender. Ya. Ini kesempatannya adalah momennya adalah Dewa United mendapatkan kemenangan yang sangat mahal, modal besar menghadapi Persija, dan kita akan melihat bagaimana dengan form 4-2-3-1 ala Jan Olde akankah bisa meredam 4-3-3-nya Persija. Kuncinya adalah dari duet seorang Mesidoro dan juga Hugo Jaja. Menurut gue di lini tengah ini dua pemain yang perannya sangat-sangat sentral. Ketika Mesidoro dan Hugo Jaja tidak bisa perform, tidak bisa menjawab atau melakukan instruksi dari seorang Jan Olde, ini akan meluluh lantakan permainan membuyarkan permainan dari Dewa United. Karena kenapa? Ketika Hugo Jaja gagal menjaga kedalaman dan Mesidoro gagal untuk memprovide umpan kepada Marukawa, kepada Lili Pali, kepada Alex Martins, Rafael ataupun Strike. Egy Maulana. Oh, ada Rafael Strike. Iya makanya ada Rafael Oh, Strike. saya lupa sih Rafael Strike. Maaf. Ada Rafael Strike juga. Mainnya tipis-tipis banget. Kayak pemain muda. Masih muda sih emang dia. Ya, gue ngeliat dua pemain ini punya peran sangat sentral banget untuk permainan Dewa United besok. Karena kedua pemain ini ya tadi gue bilang punya peran yang sangat banyak. Bukan peran yang berbeda. Kalau peran berbeda ya semua pemain punya peran-peran yang berbeda. Tapi perannya lebih banyak dari dua pemain ini. Hugo Jaja ini bisa melapisi duet dari Nick Kuipers dan juga Casio Shid. Ataupun Wahyu Pras dan juga Edo Febriansyah untuk melakukan cover ketika Edo dan juga Wahyu Pras melakukan overlap. Nah, tadi gue udah bilang Mesidoro punya tugas untuk memprovide bola ke lini depan, ke pemain sayap, ke center forward. Dan dua pemain ini jika berhasil diredam oleh Van Basten Souza dan juga Fabio Calonego, ini bisa menjadi advantage buat Persija melakukan serangan di mana Alano sudah bisa kembali bermain. Oh iya betul. Bruno Tubarau udah mulai mendapatkan minute play dan juga Maxwell lagi on fire. Maxwell on fire, dan di cadangan ada Gustavo Almeida, tahu skornya Persija musim lalu yang dikabarkan sudah bisa bermain menghadapi Dewa United nanti. Yes, tapi gue salut sih ini kalau ngomongin Dewa United adalah Hugo Jaja ya. Hugo Jaja. Karena Hugo Jaja kan sebetulnya ketika ia pada akhirnya mengambil decision untuk meninggalkan Madura United, Dewa United, dia mendapatkan peran baru ya dari Jan Olde Rekring. Karena kalau kita bandingkan dengan kontribut yang diberikan Hugo Jaja bersama Madura United dan dibandingkan di Dewa United, ini cukup berbeda sekali karena memang peranannya berbeda nih yang diberikan atau diinstruksikan. Sisi kreativitas yang oleh biasa Jan Olde. ditampilkan ketika di Madura United
hilang. Tapi ada sisi defense, betul. sisi bertahan yang coba ditawarkan oleh Hugo Jaja ketika membela Dewa United. Dan inget, Hugo Jaja itu pegangannya siapa? Mauricio Souza di Madura United. Iya, Siapa yang bawa benar. Hugo Iya, Jaja iya. ke Mauricio Liga Indonesia? Souza udah tahu. Mauricio Souza. Souza udah tahu cara ngeredam Hugo Jaja. Dan mungkin besok Mauricio Souza akan berpikir lebih banyak ketika coba meredam Mesidoro. Oke. Nah, dari point of view lo, Dita. Ya gue melihat adalah cukup disayangkan ketika Dewa United sedang membuka keran kemenangannya, tapi langsung bertemu Persija Jakarta. Ya tanpa mendiskreditkan kemampuan dari Dewa United karena ini lagi-lagi big match, siapapun masih 50-50 ya. Super big match. Super big match 50-50 dan gue melihat bahwa ini bisa jadi tadi kesialan karena harus bertemu Persija atau ini menjadi ujian konsistensi Dewa United. Yes. Ketika dia berhasil melewati ini, at least mendapatkan poin, dia akan menambah kepercayaan diri lagi. Tapi ketika sedang mau naik diturunkan lagi, ya ini bisa jadi roller coaster. Iya, roller coaster dan juga psikis dari para pemain Dewa United ini yang akan dipertanyakan gitu. Dan Mauricio Souza juga sudah menyoroti bukan cuma Hugo Jaja, tapi juga kehadiran Mesidoro. Ini yang harus dicermati oleh Dewa United. Ketika Mesidoro nantinya yang sudah pasti akan menjadi sorotan dikunci gitu. Siapa pemain yang punya kapasitas untuk bisa memainkan peran atau membackup peran dari Mesidoro gitu. Ya Hugo Jaja adalah pemain yang punya tagline apaan tuh gitu. Bukan itu Jaja. Bukan dong, iya itu Jajari. Jajami Harja. Bukan. Terlalu serius banget, terlalu serius. Saya udah serius nih dengerin ya. Saya lagi mencari. Iya. Saya juga lagi ya. Ya kan mana mungkin kan Hugo Jaja di tengah lapangan. Apaan tuh kan nggak mungkin juga. Oke, lanjut lagi. Makanya Hugo Jaja bisa jadi peran tersebut dan juga ya mungkin ya pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri, kemudian juga Marukawa akan bisa membackup peran Mesidoro yang hampir pasti akan menjadi sorotan dari Mauricio Souza. Yes. Dan untuk Persija ini juga pastinya memang cukup menarik ya karena dari 3 hasil awal yang sudah didapatkan oleh Mauricio Souza, pastinya kan memang dia lagi apa ya? Ini bulan madu sih sebetulnya belum bisa dikategorikan bulan madu. Ini masih on the way. Grafiknya sebelum lagi break enak ya. Grafiknya lagi enak. Grafiknya lagi enak. Yang ini ada satu trivia yang cukup menarik adalah Apaan tuh? Hugo Jaja. lu grup dut ya. Gen Z nggak relate. Nggak relate tuh. Oke. Jadi lanjut. Gimana? Ilham Rio Fahmi kan udah pasti absen. Yang menggantikan adalah Nico Alfrianto. Ya. Musim lalu tuh Nico Alfrianto Di Dewa adalah United. andalan Dewa United dari pemain U23. Main hampir 20 atau lebih bahkan lebih dari 20 pertandingan. Menurut gue itu bisa menjadi ilmu aja kata Nico. Pasti bilang ke Mauricio Souza. Apalagi pemain Dewa United itu kan nggak banyak berubah. Terutama di lini depan. Masih mengandalkan Maru, masih mengandalkan Martins, masih mengandalkan Egy. Paling tambahannya Rafael Strike, tapi kan hitungannya nggak sebesar Marukawa, Egy dan Nggak nambah hitungannya maksud Anda? nambah, cuma Nggak signifikan. Nggak signifikan. Grafiknya nggak tinggi-tinggi banget lah. Tapi mungkin 3 pemain yang tadi gue sebut itu bisa menjadi masalah besar buat pertahanan. Tapi mungkin Nico akan ngasih tahu nih, apalagi pelatihnya masih Jen Olde. Yang gue tahu banget 4-2-3-1-nya Jen Olde tuh mainnya seperti apa, siapa yang melakukan overlap. Itu udah setipe tuh. Saat ini kan ada Edo, ada Wahyu Pras yang melakukan overlap. Di situ peran dari Hugo Jaja untuk mengisi pertahanan bersama dengan kemarin ada Fatari yang bermain dan juga ada sosok di Kuipers. Kita bisa mencoba ketika nanti atau Persija bisa mencoba ketika Madrid United melakukan counter attack cepat. Apalagi pemain-pemainnya setipe kan Madrid United dengan Persija. Ini depannya memiliki kecepatan pace yang serta manuver yang sangat bahaya. Ada Ardiansyah, ada Rehan Hanan. Rehan Hanan kayaknya udah TC Timnas U23 deh. Tapi ada Alano yang balik, Maxwell, Bruno Tubarao, dan nama-nama yang tadi gue sebut di awal. Dan menurut gue ini yang bisa menjadi kunci dari Persija membongkar pertahanan dari Dewa United dengan permainan cepat dari sisi sayap. Gelandang tengah langsung bypass. Ini kuncinya adalah Gustavo França, Van Basten, ataupun sebenarnya lebih ke Fabio Calonego dan juga Gustavo França ya dalam memprovide umpan-umpan ke sayap. Oke. Ditambah satu pemain yang menurut gue bisa menjadi clutch hero-nya Persija adalah Alan Cardoso sebagai fullback kiri yang tampil sangat
solid, sangat kokoh. Dia tahu kapan dia harus bantu Naik, penyerangan, kapan harus bantu pertahanan. Itu sih menurut gue yang bisa menjadi kunci ketika Persija mencoba meng-unlock pertahanan dari Dewa United. Super big match. Mungkin ada yang bertanya, emangnya ini layak untuk dikategorikan super big match? Ya, layaknya karena di musim lalu Dewa United sudah membuktikan kapasitas. Betul. Di Liga 1 mereka bisa menjadi salah satu tim yang terbilang masih baru, tapi pada akhirnya mampu untuk bisa tampil konsisten. Yes. Dan bukan hanya sekedar pemain-pemain bintang aja yang didatangkan oleh Dewa United, tapi banyak hal ya yang sudah diciptakan oleh Dewa United sehingga memang ini layak untuk dikategorikan sebagai super big match. Termasuk bisa main di Banten International Stadium. Menurut Betul. gue memberikan applause dan juga angkat topi buat Dewa United. Bagaimana akhirnya mendapatkan dukungan supporter yang sangat masif ya. Terlihat ketika Udah ada supporter ya sekarang ya. Ada supporternya dan Iya. besok infonya itu sekitar John ada- LBF kalau nggak salah ya. John LB. ada Bang John ya, Bang John. Yoi. ada sekitar 7.000 tiket Ya. yang dilepas oleh manajemen. 7.000. 7.000. Oke. Dibayarin sama John LBF. Main burung dulu tapi dia main burung. Enggak, bikin PT dulu, Iya, bikin bikin PT. PT. Iya, harusnya John LBF kasih sponsor di sini Iya, ya. Bang John, ayo Iya, Bang Bang John. Maaf Bang John ya. Ayo ke sini Bang John. Oke, ya. Prediksi. Langsung. Untuk Labib dulu, tadi gue udah duluan. Oh ya udah, oke. Gue mau Labib. niru Labib deh. Gue sih mungkin ya akan ada gol yang cukup masing-masing tim mencetak gol lah. Oke. Oh, berarti kedua tim mencetak gol nih. Iya. Oke. 1-2 mungkin. Persija mungkin. Ya. Persija ya. Iya. Karena kondisinya Dewa United juga kemana oke habis menang. Cuma dengan sempat kalah 2 kali ini bisa menjadi perhatiannya Persija bahwa Iya, masih Dewa belum United stabil ini juga belum sebetulnya. stabil bahwa Oke. masih ada sedikit turbulensi di pertahanan dari Dewa United. Oke. 1-2 untuk Persija. Nah, apakah sama Dita? Gue tuh bikin juga 2-1 untuk Oke. 1-2 untuk Persija, tapi kayaknya sih 1-0 Persija. 1-0 ya. Berarti ini Persija bisa untuk melanjutin lagi Ya. rentetan hasil positif ya Iya. di awal musim. Yes. Unbeaten ya. Unbeaten bersama dengan Mauricio Souza. Ya, akan unbeaten sih, entah itu imbang atau menang Persija. Oke. Laga yang sangat-sangat menarik ya di pekan Super keempat. big match. Super big match ya. Pesan-pesan untuk Rafael Strike. Nah ini penting. Nih. Pesan-pesan untuk Rafael Strike. Karena kan besok big match. Iya. Ya kan? Big match itu kan rata-rata juga harus bisa untuk di Matanya langsung ke sini loh. maksimalin. Rafael Strike kan ditunggu nih. Soalnya yang kita tahu Ya. Rafael Strike ini kan menjadi salah satu rekrutan yang paling menghebohkan saga transfer Ya. di Super League ya. Yes. Selain memang Jen Raven Ya. gitu. Yep. Tapi sinar dari Rafael Strike dibandingkan dengan Jen Raven ya tentunya berbeda. Jen Ya. Raven jauh lebih muda. Rafael Strike ini kan fansnya udah banyak banget Yes. gitu. Apakah memang dia keberatan banyak fans? Nah itu dia kan. Dan justru dengan adanya Rafael Strike ini yang membuat Banten International Stadium Yep. itu makin rame. Wangi-wangi yang datang ya. Wangi ya Iya. kan, anak kuliah Cikupa Iya. datang ke sana. Jauh Iya. tuh tetap. Jauh juga ya Karawaci, sebetulnya Karawaci. ya. Gue cuma Karawaci taunya itu Cikupa jauh. lagi. Karawaci juga jauh ya, Karawaci. Iya. Nah ini dia nih, pesan-pesan untuk Rafael Strike. Karena 3 pertandingan yang sudah didapatkan, ya kesempatan yang diberikan Jan Olde kepada Rafael Strike ini kan mahal. Siap. Untuk usianya yang masih sangat muda. Kalau dibandingkan dengan pengalaman Rafael Strike di E-League atau Liga Australia, Ya. ini lebih banyak sebetulnya. Ngegolin lagi. Di Super League. 1 Ngegolin gol di lagi di A-League sana. berarti itu bersama Iya. Brisbane Roar. Tapi di Dewa United ini 3 kali kans semuanya mamblang. Iya. Mamblang ya ini. Mamblang. Iya. Dita coba nampaknya udah siap memberikan kesan dan pesan. Karena kan Dita ini kan Spesialis timnas ini, banget. motivator dia. Iya, sering ke GBK ngeliat Ya. Rafael Strike. Nih untuk Rafael Strike kalau nonton video ini ya. Anda kan dibeli untuk jadi seorang penyerang ya. Iya. Penyerang yang diharapkan adalah ketajamannya. Kalau mau belajar jadi seorang penyerang, belajarlah ke buzzer. Karena buzzer jago nyerang. Oh. Maksudnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Ya walaupun emang aman ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Emang harus belajar dari buzzer. Buzzer butuh jago nyerang. Iya. Karena semua disikat kan, diserang gitu. Tapi nyerangnya juga ada buzzer yang pandai improvisasi. Nah, itu mudah-mudahan dia. Rafael Strike juga bisa improvise. Jadi Anda belajar dari Zari Hendrik kayaknya. Iya. Bagus tuh. Labib, ada pesan-pesan untuk Rafael Strike? Iya, kalau gue sih buat Rafael Strike ngelihat bagaimana kerasnya
sepak bola Indonesia. Jaga kesehatan aja. Jaga kesehatan. Buat Rafael Strike. 4 sehat 5 sempurna. Makan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Tidur jangan terlambat. Ya. Bangun pagi ya seperti biasa, minum susu, minum vitamin. Tetap semangat buat Rafael Strike. Kurang-kurangin baca DM. Nah, itu. Pasti banyak kan DM. Pasti. kan? Karena kita mau ngomongin soal timnas Indonesia yang pastinya sudah akan siap untuk pemanasan sebelum menuju round 4. Oke, sebelum kita bahas timnas ini kan seru banget tadi obrolannya ya. Iya. Kita minum dulu nih, enak banget. Oh, ini udah setengah gua nih. Enak, udah setengah ya. Air Oke. Bika ya? Yoi. Air Bika. Hari yang mantap. Oke, Iya. let's go. Let's Boleh go. sih ditambahin gula sih boleh ya. Boleh. Boleh sih. Ini akan lebih enak tuh. Oke, ini kita segmen singkat aja. Yang pertama adalah Kuwait batal. Rencana uji coba 5 September di GBT Surabaya. Dibatalkan ini karena merekanya mundur. Ya, ada faktor internal menurut Pak Erick Thohir, satu faktor internal yang nggak bisa diungkapkan ke publik. Ya. Cuma kita menghargai aja memang. Lagi pula ini FMD, tapi agak sayang aja kita kehilangan satu Lawan. laga FMD yang menurut gua cukup mahal karena lawannya dari Timur Tengah yang dimana ini bisa menjadi simulasi sebelum kita menghadapi final round 4. Gue bilang sih final ya. Round 4 tuh gue bilang finalnya kita banget. Kita akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Mahal banget sebenarnya, tapi gue belum tahu apakah ada penggantinya. Kalaupun mungkin ada penggantinya, Diharapkan apakah ada Timur negara Tengah lagi, lain ya. dari Timur Tengah atau ternyata bermain melawan Lebanon 2 kali gitu. Biasanya kan suka gitu. kan ada beberapa Bisa jadi ya. eksperimen yang mungkin masih digodok tentunya dan federasi yaitu PSSI belum memberikan pernyataan secara resmi ya siapa pengganti dari Kuwait yang batal ini. Dit, menurut lo dari Indonesia menghadapi Lebanon di bulan September nanti? Ya, kehilangan lawan Kuwait artinya kan kita kehilangan satu FIFA Matchday dengan lawan yang peringkatnya lebih baik gitu. Sehingga potensi poinnya berkurang. Kenapa potensi poin itu penting? Karena potensi poin itu akan berimbas pada pot kita nanti di Piala Asia kah? Atau di ya kayak di round 4 ini kan kita jadi pot 3 gitu karena peringkat kita di bawah gitu. Ranking kita buruk memang paling dibandingkan yang rendah lain. Nah, dan juga pengalaman untuk melawan negara-negara dari Timur Tengah yang sangat tricky ini ya. Jadi harus punya banyak lawan yang punya banyak sistem permainan berbeda. Dan untuk melawan Lebanon ya, berarti kan yang hampir pasti, yang pasti kan lawan Lebanon gitu. Ya ini gue melihat kombinasi para pemain Liga 1 dan juga pemain abroad gitu ya. Ini sejak Patrick Kluivert, sejak era naturalisasi atau pemain heritage gitu. Ini mungkin jadi salah satu yang banyak juga pemain Liga 1 untuk dipanggil gitu. Kita lihat Mark Klok akhirnya dipanggil kembali. Kemudian juga Etam kembali dipanggil, Stefano Lillipali gitu. Ini menjadi hal yang Indonesia tuh nggak cuman Belanda kok kalau kata orang gitu. Indonesia tuh ya Indonesia, the whole. Pemain-pemain yang punya warga negara Indonesia punya hak untuk bermain membela Indonesia. Dan Lebanon wajib menang sih untuk memupuk kepercayaan diri kita menghadapi Arab dan Irak. Oke, we will see ya. Pastinya memang ini menjadi salah satu kesempatan untuk Indonesia mempersiapkan diri. Karena berkaca di laga terakhir kita takluk sangat telak dari Jepang ya. Jadi mudah-mudahan Patrick Kluivert dan juga staf pelatih bukan hanya sekedar untuk update mereka lagi meeting. Tapi ya, tapi emang update di locker room. Iya, betul ya. Semoga ada output yang jelas nantinya dengan hasil yang positif. Lawan kita berat Irak dan Saudi Arabia. Dan ada dirtek baru. Oh, dirtek baru dari Belanda lagi. Alexander Zuiz ya. Ya, ada dirtek baru, ada pemain diaspora baru, Depok Pride ya. Milianus Jonatas dan juga Mauro Zistra. Ini Liga Belanda proven ya menurut gua bisa menambah amunisi di lini depan, apalagi kita kehilangan oleh Romani. Oke. Jadi kita akan melihat seperti apa nantinya sentuhan tangan dingin ya dari Patrick Kluivert di FIFA Matchday bulan September. Sekarang waktunya untuk kita beralih, ini kita ke segmen cooling break karena kita ada games terbaru. Ini adalah Family Football Indonesia 100 show. Nah, iya. Ya akhirnya kita bisa ganti games ya, karena 2 episode sebelumnya kan ini gamesnya mengimajinasikan sebuah pertandingan. Nah kalau untuk sekarang ini masing-masing peserta walaupun hanya 2 aja di sini ya, akan menjawab pertanyaan yang ini semi teka-teki karena kita akan bermain siapakah aku. Ya, siapakah aku? Kalau berhasil untuk bisa menjawab,
maka nanti yang benar jawabannya akan mendapatkan Rp500.000 dipotong Yes. pala. Waduh. Oke. Ini cepet-cepetan atau gimana? Cepet-cepetan ya. Kan udah tahu ya pertanyaannya ya. Eh, Oke, siapakah aku? Untuk yang pertama, aku pernah main di Eropa, Polandia dan Slovenia. Kini jadi tumpuan Dewa United dan Timnas. Iya. Posisiku gelandang serang. Oke. Langsung. Boleh. Menantunya Umi Pipik. Iya. Ya. Nah, Siapakah dia? Egi Maulana Fikri. Egi Maulana Fikri. Egi. Jawabannya betul. Ipar dari Mantap. Abdiza. Mudah sekali. Ini mudah sekali. Karena ternyata semenjak sering ke Cikupa, ya, Dita ini memang jadi pendukung setia dari Dewa United. Nah, Ya. itu dia. Yang kedua, siapakah aku? Aku baru dipanggil kembali ke Timnas untuk FIFA Matchday. Aku jawab deh. Oke, cepet banget. Karena baru satu-satunya yang kembali. Siapa? Mark Anthony Clock. Wih. Betul, keren. Labibpedia berhasil jawab pertanyaan yang kedua. Mudah sekali ini yang kedua nih ya buat Labib ya. Oke, yang ketiga ini susah sekali ini ya. Aku lahir di Sao Paulo. Ini dekat Sleman ini. Wah. Ada sate kelatak enak di Sao Paulo tuh. Umurku 29 tahun. Aku memiliki nama belakang Dos Santos. Banyak sih orang Sao Paulo. Iya, dosa Banyak. Nggak, kalau umurnya 29 tahun tuh nggak banyak. Gua deh, coba. Coba siapa? Gustavo Almeida dos Santos. Wah, luar biasa. Betul loh jawabannya Dita loh. Gokil. Wow, selama di Gibah Bola dia nontonin Persija terus nih. Tadi Dewa, sekarang Persija. Iya. Iya. Sebelumnya Persib gimana nih? Oke, keren. Ya, dapat 1 juta nih untuk Dita ya. 1 juta, tapi nanti dicicil ya. Boleh. Dari aku laku. Oke. Yang terakhir, siapakah aku? Aku pernah memperkuat timnas di tahun 2012, umurku 35 tahun dan aku lahir di Belanda. Aku pernah masuk nominasi pasangan terdahsyat. Saya. Kalau nggak jawab katanya lu Nggak apa-apa. tahu banget pasangan terdahsyat. Oke, siapakah dia? Diego Muhammad Michel. Aduh. Kan namanya sekarang berubah setelah Diego mualaf. Michel. Tetot, salah. Diego Salah. Michel. Diego Michel, bukan. Bukan. Dia bukan pasangan terdahsyat ternyata. Tapi Dia pasangan tergimik. Enggak. Bener nggak tapi jawabannya? Bukan itu. Aku pernah memperkuat timnas di tahun 2012. 12 dia kan baru masuk 2012. 11. Oh, 11. Oh iya, ini ya. SEA Games. Sekarang umurnya 35 tahun. Irfan Bahdim pasangan kan Enggak. gitu. Iya. Irfan Bahdim. Anjing ya, siapa? Ayo. Masa Gaston Castano? Gaston Castaño kan nggak timnas dia. Iya. Diego Michel. Siapa ya? Siapa ayo? Iya. Pernah main di mana? Dia pernah main di PSS Sleman. Gaston. Beneran. Gaston. Enggak, ini salah sih sebetulnya. Ternyata ini timnas Argentina. Iya. Oh, dia bukan junior. Dia under memang dulu. Iya, under ini. Oh, iya. Timnas Argentina dia. Tapi dia lahirnya di Belanda. Masa lahir di Belanda Gaston Castaño? Namanya dia Castaño. Dia Buenos Aires dia bagian. Enggak. Yang bener dia. Gaston Castengel Yang benar adalah Dita ya. Karena di sini error ya. Pasangan terdahsyat ini waktu itu sama siapa, James? Nikita Willy. Ku akan menanti meski harus penantian panjang. Wow, pasangan terdahsyat yang sangat dahsyat, keren banget ya. Besok kita akan membuat yang lebih sulit lagi buat kedua pakar kita. Ya. Sebenarnya dibuat lebih sulit pas ini pertanyaan ada jangan ada di pointers biar nggak dicari. Kan ini Iya, riset. Dia masih di riset soalnya. Iya, jadi besok, ya. jadi Ada besok yang dirahasiakan. Ada di pointer soalnya Dita udah baca. Di blok aja di blok. Dita tadi jawab soalnya dia udah baca duluan kan. Udah Di kereta tadi ya. Iya, tinggal 40 menit ya nyari-nyari gitu ya. Harus riset lah. Untuk Riset. Gibah Sport mah harus riset, bro. Keren. Udah Buat gila. Gibah Bola ya Gibah kan? Bola, benar. Agar terus nambah subscribernya. Amin. Jadi untuk para pengibah sepak bola Indonesia jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dan apalagi juga untuk like-nya ya karena itu penting banget untuk algoritma kita. Jadi kalau seandainya memang kamu berkesempatan untuk tonton konten-konten dari Gibah Bola, kita sangat
berharap sekali ini untuk likes-nya biar banyak karena Betul. 2 konten sebelumnya banyak sekali, Cukup banyak. komennya juga banyak. Jadi thank you banget dari kita bertiga dan juga pastinya tim dari Giba Bola. Nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar sepak bola Indonesia. Kita bertiga pamit dan pastinya salam Giba Bola. Sampai jumpa pengibar sepak bola Indonesia. Adios.